Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam pemberitaan firman di saat ini kita berdoa kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, sinarilah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami semua dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai dengan maksud-Mu. Maka dari itu ya Tuhan Allah, berfirmanlah bagi kami semua, sedialah kami mendengarkan akan firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami sambut firman-Mu di saat ini. Amin. Mari kita membuka dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kita baca ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kesembilan, yang menjadi perenungan kita bersama di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang kesembilan. Adapun perikop ini diberikan judul nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Damai di hati. Ya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya bulan Juni telah berlalu, dan kita percaya Tuhan yang telah memampukan orang semua melewati pelbagai hal yang terjadi dan teralami di sepanjang bulan yang telah kita lalui dengan ucapan syukur. Kini kita telah berada di minggu pertama bulan Juli, di hari yang kedua. Yakin dan percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan menyertai kehidupan kita di sepanjang bulan ini yang akan torang jalani. Jangan khawatir, tapi bersyukurlah, sebagaimana tema kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Ya saudara-saudaraku, tidaklah dapat dibantah manakala kita diperhadapkan dengan sebuah program. Apalagi program itu sangat mendesak karena dikejar oleh kebutuhan. Maka terkadang bermunculan berbagai keinginan hati dan pendapat atau pikiran yang berbeda-beda. Meskipun mungkin tujuannya akan bermuara pada keinginan yang sama, namun hal mendesak itulah dan harus dibuktikan atau ada bukti agar tetap dipercaya menjadi faktor yang seringkali menjadi persoalan agar segera dilaksanakan. Nah, kondisi itu agar tidak terjadi konflik dalam satu persekutuan kerja, maka dibutuhkan hati yang lapang untuk saling menerima, dibarengi dengan pikiran yang jernih untuk memutuskan langkah-langkah yang patut dilakukan dengan segera, sehingga program itu benar-benar bertumbuh dari sehati sepikirnya semua pihak dan dikerjakan
bersama, tidak saja dalam sukacita di antara semua, tetapi terutama menjadi persembahan yang mensukacitakan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jika kita mencermati pembacaan Alkitab kita, menurut Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya, berbagai tantangan menjadi bagian dalam pelayanan mereka, termasuk pergumulan pelayanan karena disharmonisasi dari dua perempuan di jemaat Filipi yang merupakan teman sepelayanan daripada Paulus, yaitu siapa? Yaitu Euodia dan Sintike, yang berselisih paham. Nah, Rasul Paulus meminta temannya, yaitu Sunsugos, yang artinya dalam bahasa Yunani teman senasib, menjadi sarana penyelesaian konflik. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa karena ada terjadi selisih paham antara Euodia dan juga Sintike, maka Paulus dia meminta temannya yang bernama Sunsugos untuk memediasi mereka, menjadi sarana penyelesaian konflik, menolong menyelesaikan perseteruan yang terjadi di antara mereka agar satu hati dan satu pikiran. Jadi satu hati berarti satu dorongan, satu motivasi, dan juga satu keinginan. Dan satu pikiran berarti satu ide, satu konsep, dan satu pemahaman. Nah, mengapa saudara-saudara Paulus dia meminta Euodia dan juga Sintike agar satu hati dan satu pikiran? Karena mereka sudah hidup dalam Tuhan dan nama mereka sudah tertulis di kitab kehidupan sebagaimana yang diperkatakan dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana mereka bisa menyebarkan Injil kalau yang satu maunya ini dan yang satu lagi maunya itu? Nah, saudara-saudara, kalau ingin Injil dimenangkan dan jiwa diselamatkan, maka harus ada kesehatian. Jadi harus ada kesehatian. Masalah pribadi tinggal masalah pribadi, selesaikan itu dengan baik. Siapa bilang anak Tuhan, umat Tuhan steril terhadap masalah? Pasti ada masalah, nyanda ada yang tidak punya masalah. Tetapi jangan sampai masalah pribadi itu justru yang merusak citra sebagai anak Tuhan atau umat Tuhan, dan menghancurkan pelayanan atau persekutuan jemaat Tuhan. Nah, Paulus tahu betapa sulitnya ia membangun pelayanan dan penginjilan itu. Tidak mudah ia mengawali pelayanannya di kota Filipi. Perlu kita ketahui bahwa di Filipi, Paulus untuk yang pertama kali mendirikan jemaat. Karena itu dia tidak mau hasil kerja kerasnya itu menjadi rusak karena ulah dari teman-temannya. Dia sudah banyak berkorban, bahkan harga yang harus ia bayar adalah penjara. Itu harga yang harus dia bayar adalah penjara. Jadi surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di penjara. Bayangkan saudara-saudara, sedangkan berada dalam penjara, Paulus dia masih menguatkan, menghibur dan menasehati jemaat. Masih menasehati jemaat. Kalau mau pikir Kang, berada dalam penjara, terkurung, tidak bebas, dalam suasana yang tidak mengenakan, dalam keadaan susah dan juga menderita. Yang pasti orang yang berada dalam penjara butuh pengasihan dari orang lain, butuh pengasihan dari orang lain. Namun hal ini saudara-saudara berbeda dengan Paulus. Berbeda dengan Paulus, sekalipun berada dalam kesusahan, berada dalam penderitaan, dalam penjara, tetapi dia menasihati orang lain agar bergembira, bersukacita. Luar biasa. Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa. Nah, senantiasa berarti apa? Berarti terus menerus di segala waktu dan dalam segala keadaan. Nah, inilah keteladanan Paulus, yakni walau ia di penjara,
Walau ia terpenjara, dia juga tetap bersukacita dan bergembira, sehingga dia menasehati jemaat agar juga bersukacita selalu dalam segala waktu dan keadaan. Apa memang bisa? Paulus yakin jemaat pasti bisa. Kita saja di dalam penjara bisa, apalagi kamu yang hidup bebas, pastilah bisa. Nah, barangkali begitu pikiran daripada Paulus. Nah, kenapa Paulus bisa melakukan itu? Ya, jawabannya saudara-saudara sangat mudah. Karena apa? Karena Paulus adalah anak Tuhan. Karena dia adalah anak Tuhan, dia percaya bahwa dia sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Hidup dan matinya sudah dijamin oleh Yesus. Bahwa ia pasti selamat, bukan moga-moga selamat. Beda tuh pasti selamat dengan moga-moga selamat. Dia yakin pasti selamat. Sehingga sesulit apapun keadaan hidupnya, harus selalu bersukacita karena hidup ini sudah selamat, sudah dijamin. Ya, memang saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sukacita di dalamnya, kegembiraan harus menjadi ciri dan cara hidup anak Tuhan atau umat Tuhan, orang Kristen. Orang Kristen yang larut dalam kesedihan berarti mengingkari pengorbanan daripada Yesus. Orang Kristen yang cengeng adalah orang Kristen yang menghina karya penyelamatan daripada Yesus. Nah, karena itu sukacita menjadi buah kedua dari kerja Roh Kudus setelah kasih. Setelah kasih. Nah, orang yang benar-benar dikuasai dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pasti dia selalu bersukacita dalam hidupnya. Jangan bilang orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus karena bisa bahasa roh, itu salah besar. Pepatah bilang pohon dikenal dari buahnya. Toh? Pepatah bilang pohon dikenal dari buahnya. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus dikenal dari buah-buah roh yang ia hasilkan. Nah, adakah sukacita dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Ada? Atau nyanda? Ada sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Amin. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Euodia dan Sintike berselisih paham atau bertengkar, kira-kira ada sukacita di antara mereka? Ada nyanda? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Karena itu supaya mereka dapat bersukacita, tetap punya identitas sebagai orang Kristen, maka mereka harus apa? Sehati dan sepikir. Sehati dan sepikir. Kalau sudah sehati, sepikir, maka pasti bisa bersama-sama bertindak baik kepada orang lain. Kebaikan hati yang lahir dari rasa persatuan dan kesatuan, dari cara hidup yang rukun dan damai, pasti akan membawa keuntungan dan pengaruh yang besar. Nah, kalau sudah di tahap ini saudara-saudara, apalagi yang harus dikhawatirkan? Seberat apapun tantangan, karena dihadapi bersama, maka ia dengan mudah apa? Diatasi. Senikmat apapun sebuah keberhasilan akan terasa sempurna bila itu dinikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, kalau sukacita dan kebaikan hati dirajut bersama tanpa ada rasa khawatir, betapa sedapnya. Nah, saudara-saudara, inilah yang dinamakan damai sejahtera alias shalom. Nah, tentu saja kekhawatiran bertentangan dengan damai sejahtera. Orang yang khawatir berarti menjauhkan diri dari pemeliharaan Tuhan. Bahkan orang yang khawatir berdosa di hadapan Tuhan. Memang siapa yang tidak pernah khawatir dalam hidup? Dan ada, semua orang pasti pernah merasakan kekhawatiran, toh? Jadi siapa bilang nyanda pernah merasakan kekhawatiran dalam kehidupan ini? Apalagi harus menghadapi situasi yang berat. Dalam keluarga terkadang menjadikan kita khawatir dan cemas, tak kala kita hendak memenuhi kebutuhan hidup. Harus berpikir mana yang harus didahulukan. Dari berbagai kebutuhan memang tidak jarang ada yang harus dikorbankan, sehingga menimbulkan konflik dalam keluarga.
sehingga damai sejahtera sepertinya jauh dari harapan sekeluarga. Namun belajar dari pembacaan Alkitab ini, kita diingatkan bahwa semua itu haruslah dihadapi dengan sehati, sepikir, dan dalam damai sejahtera Allah. Sebab melalui cara seperti itu, tidak saja kekhawatiran atau kecemasan kita teratasi bersama-sama, tetapi juga Allah akan membuka jalan dan menyertai kita semua dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita. Pun demikian, dalam persekutuan jemaat dalam pelayanan, menghadapi pergumulan dan juga perbedaan pendapat, harusnya itu disikapi dengan apa? Arif dan juga bijaksana, dengan mengedepankan kerendahan hati untuk tidak egois, membenarkan diri saja dan menyalahkan orang lain. Sebab sering terjadi kita cenderung mencari pembenaran diri, sulit mengevaluasi diri, sulit mengintrospeksi diri, agar menyadari bahwa bisa saja kitalah yang keliru, toh? Bisa saja kitalah yang keliru, kitalah yang salah. Dan untuk membenarkan diri, orang mencari pembelaan diri tanpa mempedulikan lagi apakah cara kita itu benar atau salah, berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sehingga ada saja sikap atau ada saja orang yang menjadi korban karena orang pesikap. Karena orang pesikap, orang lain jadi korban. Nah, kita yang seharusnya menjadi penengah, menetralisir keadaan, memediasi untuk mendamaikan dan merukunkan, malahan orang justru yang terlibat di dalam konflik dan memperkeruh situasi atau keadaan yang ada. Nah, karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk membangun harmonisasi hidup, jauhkan dari perseteruan, harus saling mendukung dan juga membangun persaudaraan dan juga persahabatan yang indah agar saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Maka dari itu milikilah sukacita dalam Tuhan, jangan dikuasai oleh kekhawatiran hidup. Nasihat firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bagaimana menyikapi kekhawatiran, yaitu dengan menyatakan semuanya itu kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perlu orang semua membangun hubungan indah, membangun hubungan yang akrab, berkesinambungan dengan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, maka sukacita dan damai sejahtera itu akan menjadi milik saudara sekalian. Amin.